Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi sama pelajaran kimia di kelas 10 SMK Yabinka Cilegon. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertemuan pelajaran kimia hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Ibu sudah mengupload 4 video ya. Ini adalah pertemuan yang keempat atau video yang keempat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar kimia, tetap suka kimia walaupun belum tatap muka. Anak-anakku sekalian, mohon maaf, ini Ibu materi hari ini adalah tentang pengertian ilmu kimia yang seharusnya Ibu berikan di video yang kedua atau Ibu tampilkan di video yang kedua, pertemuan kedua. Tapi ini sedikit terbalik, jadi tidak apa-apa, masih ada waktu kita untuk belajar lebih lanjut pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang tentunya kalian di jenjang SMP atau MTS sudah mengetahui atau sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Barangkali ada sebagian siswa kita juga yang belum mengerti apa sih belajar ilmu kimia itu. Ilmu kimia secara definisi adalah mempelajari tentang alam semesta sama dengan IPA. Hanya saja perbedaannya adalah pusat kajian ilmu kimia adalah tentang materi. Pengertian definisi materi sudah Ibu tampilkan atau sudah kita paparkan di pertemuan yang kedua, di video yang kedua ya. Jadi ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, komposisi, serta perubahan materi dan energi yang menyertainya. Itu ya pengertian dari ilmu kimia. Cabang ilmu kimia. Ilmu kimia terdiri dari 1. Kimia analitik. Kimia analitik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari cara analisis suatu zat. Suatu zat itu dilihat dari komposisi dan strukturnya, baik secara kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua adalah cabang ilmu kimia biokimia. Biokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat, proses, dan aktivitas kimiawi dalam sel hidup atau organik. Selanjutnya adalah kimia anorganik. Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang sifat dan reaksi senyawa-senyawa anorganik seperti garam-garam, mineral-mineral, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kimia organik, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, proses, dan reaksi senyawa-senyawa organik. Selanjutnya adalah kimia fisika. Kimia fisika adalah ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, sehingga memusatkan kajian pada penelitian tentang energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika pada proses kimia, serta perubahan-perubahan fisika pada senyawa kimia. Selanjutnya adalah radiokimia, cabang ilmu kimia yang mempelajari zat-zat radioaktif, penanganan, dan pemanfaatannya seperti untuk kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Yang terakhir adalah termokimia, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi panas atau dikenal dengan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia beserta cara pengukurannya. Anak-anakku sekalian, ilmu kimia banyak loh peranannya. Yang pertama, di bidang kesehatan. Ilmu kimia berperan penting dalam bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia sering digunakan sebagai obat-obatan. Obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi kimia. Bahan-bahan yang berkhasiat secara medis terhadap suatu penyakit. Hal ini dipelajari dalam cabang ilmu kimia farmasi.
Contohnya etanol atau alkohol digunakan dalam proses pelarutan obat dan sebagai pensteril alat-alat kedokteran. Kemudian di bidang pertanian, yaitu contohnya untuk pembuatan pupuk dan pestisida. Pupuk digunakan petani untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Kemudian di bidang industri, ilmu kimia sangat dibutuhkan di bidang industri. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti semen, kayu, cat, pipa air, dan beton. Itu dihasilkan melalui penelitian yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintetis juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. Selanjutnya coba tebak, apa itu? Ya, betul, bidang biologi. Bidang biologi adalah ilmu kimia yang mempelajari proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya pada proses pencernaan makanan, pernafasan, metabolisme, dan fotosintesis merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi. Selanjutnya adalah apa lagi? Coba tebak. Selanjutnya, iya betul, bidang arkeologi. Apa sih Bu bidang arkeologi itu? Bidang arkeologi itu adalah ilmu kimia dalam bidang arkeologi. Kita ambil contoh pada penentuan usia fosil. Fosil yang ditemukan dapat ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14 yang kita kenal dengan C, lambang karbon kan C, jadi C14. Kemudian adalah di bidang hukum. Ilmu kimia digunakan untuk pemeriksaan alat bukti kriminalitas pada bagian tubuh manusia seperti rambut dan darah. Dapat diperiksa struktur DNA-nya. Struktur DNA setiap individu akan berbeda sehingga dapat digunakan untuk identifikasi seseorang. Selanjutnya adalah bidang lingkungan hidup. Ilmu kimia berperan dalam bidang lingkungan hidup seperti penggunaan alat pengendap kotrel. Alat pengendap kotrel digunakan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dari cerobong asap. Kemudian yang ke-8 adalah bidang biologi. Dalam bidang biologi, kita ketahui kandungan dan cara pengolahan berbagai hasil tambang. Apa sih hasil tambang itu? Kita ambil contoh, minyak bumi, batuan mineral, dan batu bara. Ini adalah yang terakhir, coba tebak, apa itu? Bidang energi ya, yang terakhir adalah ilmu kimia mempelajari bidang energi. Bahan bakar fosil akan habis dan manusia harus dapat mencari sumber energi alternatif. Untuk mengatasi krisis energi tersebut, dalam hal ini ilmu kimia sangat berperan. Contoh sumber energi alternatif misalnya alkohol, energi nuklir, geotermal atau panas bumi, atau energi matahari. Dengan teknologi biogas, kotoran hewan dapat diolah menjadi biogas yang bermanfaat bagi manusia. Bahan kimia. Dalam keseharian kita tidak terlepas dari penggunaan manfaat bahan kimia. Yang pertama adalah sebagai pembersih. Salah satu bahan pembersih kita adalah sabun. Sabun adalah garam dari asam lemak dengan natrium yang dilambangkan dengan Na atau kalium yang dilambangkan dengan K. Sabun berfungsi untuk membersihkan kotoran pada pakaian dan kulit yang sulit dibersihkan dengan menggunakan air. Yang kedua adalah deterjen. Bahan dasar pembuatan deterjen adalah alkil benzen sulfonat atau ABS. Daya cuci deterjen ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan sabun. Bahkan deterjen dapat bekerja pada air sada. Kelemahan deterjen dibandingkan dengan sabun adalah sulit diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya adalah pasta gigi. Tentunya kalian juga sering atau selalu menggunakan pasta gigi ya. Pasta gigi merupakan zat pembersih untuk membersihkan gigi. Pasta gigi dibuat dari kalsium karbonat
yang dihaluskan dan dicampurkan dengan gliserin. Seringkali pasta gigi ditambahkan dengan zat pewarna, rasa manis, pemberi napas segar, fluorid, dan kalsium. Kemudian shampoo. Sampo terbuat dari basa natrium hidroksida dengan unsur natrium dan oksigen juga hidrogen atau dikenal dengan senyawa NaOH yang tergolong senyawa basa. Sampo juga sering sekali ditambahkan oleh zat lain seperti vitamin E, ekstrak ginseng, urang-aring, seledri, dan bahan kimia yang fungsinya untuk mencegah dan mengobati ketombe. Selanjutnya adalah bahan pemutih. Bahan pemutih digunakan untuk menghilangkan kotoran atau noda berwarna yang sulit sekali dihilangkan pada pakaian atau bahan tekstil. Larutan pemutih biasanya mengandung bahan aktif natrium hipoklorit atau senyawa NaClO dengan sekitar persentase 5%. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang bersifat racun yang digunakan untuk membasmi organisme yang mengganggu. Berdasarkan organisme yang akan dibasmi, pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pupuk. Apakah itu pupuk? Pupuk buatan digunakan adalah misalnya pupuk nitrogen yang dilambangkan dengan N, kemudian pupuk fosfor yang dilambangkan dengan unsur P, dan pupuk kalium yang dilambangkan dengan unsur K. Pemberian pupuk secara berlebihan dapat menimbulkan pencemaran tanah. Yang terakhir adalah obat. Pada umumnya, obat-obatan yang diproduksi dapat dikelompokkan ke dalam obat analgesik, antibiotik, psikiatrik, dan hormon. Zat aditif. Definisinya adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu bahan atau produk dengan tujuan tertentu. Misalnya agar lebih menarik, meningkatkan cita rasa, lebih tahan lama, dan sebagainya. Macam-macam zat aditif. Yang pertama adalah bahan pewarna. Bahan pewarna ditambahkan ke dalam bahan makanan atau minuman dengan tujuan agar lebih menarik sehingga meningkatkan selera. Kemudian bahan pemanis. Bahan pemanis ditambahkan untuk meningkatkan cita rasa, misalnya gula pasir, kemudian madu, aspartam, dan sakarin. Selanjutnya adalah bahan penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan sebagai penguat rasa dan penguat aroma. Bahan penyedap dapat berasal dari bahan alami seperti rempah-rempah yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa makanan. Misalnya cengkeh, pala, merica, ketumbar, cabai, laos, kunyit, bawang, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah bahan pengawet. Bahan pengawet ditambahkan ke dalam bahan makanan dan minuman agar makanan dan minuman tersebut dapat tahan lama, tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, serta melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk atau terkena bakteri dan jamur. Di bawah ini, Ibu akan memaparkan bagaimana dampak negatif dari penggunaan bahan kimia. 1. Kesalahan penggunaan sabun atau deterjen dapat mengakibatkan iritasi kulit. Hal yang sering kita alami jika kita terlalu banyak menggunakan deterjen atau sabun bagi yang memiliki kulit sensitif akan mengakibatkan terjadinya iritasi kulit, seperti kulit menjadi pecah atau terlihat terkelupas. Kemudian yang kedua, limbah plastik. Limbah plastik mengakibatkan mikroorganisme sulit untuk menguraikannya ya, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah bahan kimia berlebih dapat
dalam makanan dapat menjadikan pemicu kanker dan alergi. Yang keempat, senyawa klorofluorokarbon atau CFC, penyebab penipisan lapisan ozon. Yang kelima adalah bahan kimia semprot, penyebab terjadinya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Itulah dampak negatif bahan kimia ya. Selanjutnya adalah slide berikutnya, klasifikasi bahan kimia. Klasifikasi bahan kimia. Bahan kimia adalah bahan yang digunakan untuk melakukan percobaan kimia di laboratorium. Di sini disusunlah MSDS, yang artinya Material Safety Data Sheet atau lembar data keamanan. MSDS berisi tentang informasi, uraian umum bahan, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan, hingga pengelolaan bahan buangan atau limbah kimia. Seperti yang kita ketahui, limbah kimia itu dapat berwujud cair, berbentuk padat, dan berbentuk gas. Maka limbah kimia tersebut kita tidak boleh membuang dengan cara sembarangan, tapi harus ke tempat yang sudah disediakan. Baik penyimpanannya, pengelolaannya, semua sudah harus diatur dalam prosedur yang valid dalam laboratorium. Simbol bahan kimia berbahaya dalam bahasa Inggris istilahnya disebut hazard symbol. Yang pertama adalah eksplosif. Eksplosif artinya mudah meledak. Contohnya kalium klorat dan gas bertekanan tinggi. Jauhkan bahan-bahan kimia yang mudah meledak dari panas dan api. Hindarkan dari gesekan, guncangan, serta simpan dalam keadaan basah. Yang kedua adalah oxidizing agent atau pengoksidasi. Contohnya natrium nitrat, natrium nitrit, dan kalium klorat. Meskipun tidak ada O2 dari luar, bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu, jauhkan bahan-bahan pengoksidasi dari api. Yang ketiga adalah highly flammable. Artinya mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa atau mempunyai titik nyala rendah di bawah 21 derajat Celcius dan karakteristiknya mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakan yang harus dilalui adalah hindari dari sumber api, api terbuka, dan loncatan api, serta hindari pengaruh pada kelembaban tertentu. Contohnya aseton dan logam natrium atau logam Na. Yang selanjutnya adalah extremely flammable atau artinya bahan yang amat sangat mudah terbakar. Dia berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakan yang harus dilakukan adalah jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contoh dietil ether yang berupa cairan dan propan yang berupa gas. Kemudian toksik. Apa artinya toksik? Toksik adalah kita ambil contoh dulu adalah benzena. Toksik itu artinya beracun ya. Sumbernya dari benzena, kloroform, dan sianida. Hindarkan kontak langsung dengan bahan yang bersifat racun atau gunakan alat bantu dan jangan menghirup uapnya. Kemudian very toxic. Lambangnya sedikit mirip dengan toksik, cuma dia bedanya ada T plusnya ya. Ini merupakan lambang very toxic. Apakah itu very toxic? Very toxic adalah sangat mudah beracun. Sangat mudah beracun. Ini bersumber dari bahan yang bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan yang juga
dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian. Contohnya kalium cyanida, hidrogen sulfida, nitrobenzen, dan atripin. Kemudian harmful. Harmful adalah bahan berbahaya, contohnya glikol dan diklorometana. Tindakan yang harus kita lakukan adalah tidak bersentuhan secara langsung dengan bahan kimia tersebut atau dengan menggunakan alat bantu. Kemudian iritan. Iritan itu bersifat iritasi, contohnya hidrogen peroksida, asam nitrat, dan alkali yang bersifat basah. Tindakan yang harus kita lakukan adalah hindarkan kontak langsung dengan bahan kimia yang bersifat iritasi atau kita tidak boleh menghirup uapnya. Kemudian korosif. Korosif adalah, apa pengertian korosif? Untuk yang dua ini, simbol korosif dan danger for the environment, tugas kalian adalah mencari tahu atau mengirimkan voice note pengertian korosif dan danger for the environment sebagai tugas yang harus dikerjakan ya. Kan Ibu sudah menyebutkan 8 dari 8 pengertian simbol bahan kimia berbahaya. Yang dua ini adalah tugas kalian untuk mengetahui pengertiannya. Peralatan umum laboratorium kimia. Seorang praktikan kimia yang bekerja di laboratorium tentunya tidak asing ya dengan peralatan kimia. Yang pertama adalah gelas kimia atau dikenal dengan beker glass. Beker glass digunakan atau fungsinya sebagai wadah untuk mengambil cairan yang tidak menuntut ketelitian volume yang tinggi. Kemudian dapat digunakan untuk memanaskan cairan dan mereaksikan bahan. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Kalau kalian amati di slide Ibu yang pertama, itu adalah gambar Erlenmeyer yang dengan ukuran yang berbeda. Ada yang 500 mili, 250 mili, 100 mili, dan 50 mili. Fungsinya buat apa sih, Bu? Fungsinya adalah untuk tempat membawa dan mereaksikan sampel cair serta untuk menampung cairan titrasi dan filtrat hasil penyaringan. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan sampel secara kualitatif dengan jumlah yang sedikit. Lalu gelas ukur. Gelas ukur digunakan sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang menuntut ketelitian yang tinggi. Kemudian pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk mengambil cairan dan menambahkannya tetes demi tetes. Lalu spatula. Spatula digunakan untuk mengambil sampel padat atau serbuk dari wadahnya. Lalu neraca. Neraca fungsinya untuk menimbang massa zat. Kemudian selanjutnya adalah corong kaca. Corong kaca digunakan untuk membantu memasukkan cairan dan membantu menyaring cairan. Kemudian mortar dan alu porselin. Mortar digunakan untuk menghaluskan bahan. Terakhir adalah peralatan ini pembakar spiritus. Pembakar spiritus digunakan sebagai alat pembakaran. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan banyak terima kasih, syukron kasiron, jazakallahu khair. Kalian sudah menyimak, sudah mengikuti pembelajaran kimia dengan baik di pertemuan yang keempat. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Apa Bu tugasnya? Tugasnya adalah kalian mencari tahu apa pengertian korosif dan dangerous for the environment, cara mengerjakannya dengan mengirimkan voice note. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang kelima atau pertemuan yang kelima. Tetap semangat!